Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kita melanjutkan materi. Setelah kemarin Ustazah sudah meng-share video lewat YouTube ya. Ustazah harap anak-anak sudah menyaksikannya, meskipun Ustazah cek belum semuanya. Dari 131 anak kelas 6, video itu belum disaksikan lebih dari 100 anak. Jadi yang belum silakan menyusul, karena menunda belajar artinya membebani diri sendiri. Kita lanjutkan materi. Setelah kemarin mengenal apa itu bilangan bulat, kita akan masuk ke operasi hitung bilangan bulat. Kita mulai dari yang paling mudah, yaitu penjumlahan dan pengurangan bilangan bulat. Penjumlahan bilangan bulat dengan menggunakan garis bilangan. Jika penjumlahan bilangan bulat tandanya sama, contohnya 4 ditambah 5 sama dengan 9. Ya, kalian tahu. Ini sebenarnya artinya positif 4 ditambah positif 5 sama dengan positif 9. Jika digambarkan dengan menggunakan garis bilangan, maka kita bisa menarik dari angka 0 4 langkah ke kanan karena positif 4. Selanjutnya ditambah 5 dari titik 4, kemudian 5 langkah ke kanan lagi. Maka akan ditemukan titik terakhir yang hasilnya bisa ditarik garis dari 0 sampai ke titik terakhir yaitu 9. Semakin ke kanan, maka nilai positifnya semakin besar. Itulah kenapa positif ditambah positif hasilnya pasti positif. Contoh yang kedua, negatif 2 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 7. Bagaimana ceritanya? Kita buktikan. Negatif 2 artinya dari titik 0 kita bergerak 2 langkah ke kiri sampai di titik negatif 2. Kemudian ditambah negatif 5, maka kita akan bergerak 5 langkah ke kiri lagi sampai di titik negatif 7. Maka hasilnya bisa ditarik garis dari titik 0 sampai titik terakhir yaitu negatif 7. Artinya, semakin kita ke kiri, maka nilainya akan semakin besar negatifnya. Maka, jika negatif ditambah negatif, hasilnya pasti negatif yang lebih besar. Tuh. Nah, bagaimana dengan penjumlahan bilangan bulat jika tandanya berbeda? Contohnya nih, 5 ditambah negatif 2. Akan kita buktikan apakah benar hasilnya 3. Positif ditambah negatif, tandanya berbeda. 5, maka dari titik 0 kita akan bergerak ke kanan 5 langkah. Ditambah negatif 2, dari titik 5 kita akan bergeser ke kiri 2 langkah, berhenti di titik 3. Hasilnya kita tarik garis dari angka 0 ke titik terakhir yaitu 3. Maka hasilnya 3. Di sini diartikan bahwa kalau positif kita bergerak ke kanan, kalau negatif kita bergerak ke kiri. Kelemahan menggunakan garis bilangan bila bilangannya terbatas. Tadi kita menggunakan contoh bilangan yang sangat kecil. Bagaimana jika contoh soal selanjutnya seperti itu? 35 ditambah negatif 40. Bisa dibayangkan seberapa panjang garis bilangan yang akan kita gambar di buku kita. Untuk itulah kita membutuhkan cara lain selain menggunakan garis bilangan. Anak-anak, selain menggunakan garis bilangan, penjumlahan bilangan bulat bisa juga dengan menggunakan kolom bilbul, kolom bilangan bulat. Kita coba dengan contoh yang paling sederhana. 4 ditambah 5, kolom bilbulnya seperti ini. Di sini ada kolom positif dan di sini ada kolom negatif. Karena 4 ini positif, maka diletakkan di kolom positif.
ditambah 5 positif, maka 5 juga diletakkan di kolom positif. Karena berada pada kolom yang sama, maka bilangannya ditambahkan. Artinya 4 dan 5 ini berada pada satu kolom positif. Maka bilangannya ditambahkan. 4 ditambah 5 sama dengan 9. Hasilnya tetap positif karena penjumlahannya ada di kolom positif. Sama dengan 9, maka hasilnya adalah 9. Bagaimana dengan negatif 5 ditambah negatif 2? Kolomnya seperti ini. Karena negatif 5, maka 5-nya ada di kolom negatif. Negatif 2, 2-nya juga ada di kolom negatif, tanpa memberi tanda negatifnya. Karena berada pada kolom yang sama, maka bilangannya tetap ditambahkan. 5 dan 2 sama-sama di kolom negatif, maka bilangannya ditambahkan. 5 ditambah 2, 7. Hasilnya tetap negatif karena penjumlahannya ada di kolom negatif. 7 hasil penjumlahannya tapi berada pada kolom negatif, maka hasilnya menjadi negatif 7. Anak-anak, kita akan menggunakan cara lain. Salah satu cara yang lain adalah dengan melebur dua tanda yang bertemu. Contohnya ini, positif dan negatif bertemu ya, dua tanda yang berbeda. Jika ada dua tanda yang berbeda, jika ada dua tanda yang bertemu seperti ini, maka bisa diubah menjadi satu tanda. Kita meminjam dengan menggunakan aturan perkalian pada operasi hitung bilangan bulat. Jika tandanya sama, positif bertemu positif atau negatif bertemu negatif, maka dua tanda itu bisa diubah menjadi positif saja. Kalau tandanya yang bertemu adalah tanda yang berbeda, misal positif bertemu negatif atau sebaliknya negatif bertemu positif, maka bisa diubah menjadi satu tanda negatif saja. Negatif 5 ditambah negatif 2. Di sini bertemu jejer gitu ya, dua tanda positif dan negatif, tandanya berbeda, maka bisa diubah menjadi satu tanda yaitu negatif. Maka akan berubah menjadi seperti ini. Negatif 5 dikurangi 2. Kurang itu juga sebagai tanda negatif. Kita menggunakan kolom pilbul. Negatif 5 berarti 5 di kolom negatif, dikurang 2, 2 juga di kolom negatif. Karena berada dalam satu kolom, maka dijumlahkan. 5 ditambah 2, 7. Karena 7 itu ada pada kolom negatif, maka operasi hitung tadi menghasilkan negatif 7. Contoh lain ya, kita akan mencoba latihan soal 5 ditambah negatif 9. Ada dua tanda operasi hitung yang bertemu. Mana? Nah, ini tanda operasi hitung tambah dan negatif, dua tanda yang berbeda, maka bisa diubah menjadi satu tanda apa? Kalau berbeda, maka menjadi negatif. Maka kalimat matematikanya akan berubah menjadi seperti ini. 5 dikurang 9. Dengan menggunakan kolom pilbul, 5 ada di kolom positif, 9 ada di kolom negatif. Karena berbeda kolom, jika berada pada kolom yang berbeda, maka bilangan yang besar dikurangi bilangan yang kecil. Artinya bilangan yang kecil dipindah di kolom bilangan yang besar. Maka kalimatnya menjadi 9 dikurangi 5 sama dengan 4. Hasilnya ikut yang besar karena pindah di kolom bilangan yang besar. Karena 9 ada di kolom negatif, maka 4 ini nilainya juga negatif. Maka hasilnya negatif 4. Kita lanjutkan. Bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Tadi kita belajar tentang penjumlahan bilangan bulat. Nah, bagaimana dengan pengurangan bilangan bulat? Sama.
Contohnya nih, 7 dikurangi 5. Ayo, siapa yang tahu? Jawabnya 2. Mudah kan? Oke, matematika memang mudah. Selanjutnya, 7 dikurangi negatif 5. Ada 2 tanda operasi yang bertemu. Tanda apa itu? Oke, negatif dan negatif. Maka jika kita kembali ke aturan perkalian bilangan bulat, jika 2 tanda yang sama bertemu, sama-sama negatif, maka bisa diubah menjadi positif. Bisa juga kita menggunakan analogi ya, kalau tandanya sama, berarti bolo. Bolo itu positif. Nah, kalau tandanya berbeda, berarti enggak bolo. Berarti enggak bolo itu negatif. Nah, begitu juga bisa. Maka kalimatnya akan berubah menjadi seperti ini. 7 ditambah 5. Gampang kan? Pasti bisa. 12 tanpa menggunakan kolom bilangan bulat. Contoh selanjutnya, negatif 7 dikurangi negatif 5. Dua tanda yang bertemu sama-sama negatif. Sama, bolong. Berarti bisa diubah menjadi satu tanda, yaitu positif. Kalimat matematikanya berubah negatif 7 ditambah 5. Nah, negatif 7 berarti 7-nya di kolom negatif, 5-nya ada di kolom positif. Karena berbeda kolom, maka bilangan yang kecil pindah ke kolom yang besar. Menjadi pengurangan, karena berbeda kolom menjadi pengurangan. 7 kurang 5 sama dengan 2. 2 ada di kolom negatif, maka hasilnya menjadi negatif 2. Baik anak-anak, ini slide terakhir. Anak-anak bisa mencoba latihan penjumlahan dan pengurangan ini masih menggunakan bilangan yang masih kecil ya, supaya kalian memahami konsepnya dulu. Kalau konsepnya sudah bisa, maka bilangannya diganti sebesar apapun kalian tetap akan bisa. Silakan dikerjakan dengan sebaik-baiknya. Jika tidak bisa, silakan langsung menghubungi wali kelas atau bisa japri langsung ke ustadzah. Oke, selamat mencoba, semoga berhasil. Semangat!